Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya mengadakan lawatan ke berbagai daerah di hari-hari terakhir, pekan-pekan terakhir. Dan saya mendapati banyak pemirsa yang lagi puyeng nih. Ustadz Yusuf, ngomongnya duit melulu, aduh subhanallah. Kita bukan sedang bicara tentang duit, tapi kita bicara tentang keyakinan. Kita bicara tentang tauhid. Kita bicara tentang Allah itu can do anything. Allah itu bisa melakukan apa saja yang kita pikirkan, yang bahkan tidak kita pikirkan. Allah bisa mengeksekusi apa yang kita minta dan apa yang tidak kita minta. Ketika kemudian saya berbicara, jika Anda ingin mobil, jadilah orang yang berbeda dengan orang lain, karena Anda bertuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang lain cuma pengen mobil, yang dipikirannya mobil. Nggak ada lagi yang lain. Ente jangan cuma mikir mobil doang. Ente bawa itu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keinginan memiliki mobil itu menyambungkan kita semua punya rasa, pikiran, hati, gerak, langkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang diingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjutkan, mari kita khatamkan Al-Quran. Sekarang sudah masuk ayat ke-7 surah An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Shadaqallahul azim. Allah Maha Besar pemirsa. Ayat yang terakhir kita baca, yang ke-9 ini. Wal yakhshal ladina law taraku, hendaklah kalian semua takut, khawatir, ya. Law taraku, kalau kalian meninggalkan min khalfihim, ya, di belakang kalian semua dzurriyyatan dhi'afan khafu alaihim, ya, keturunan yang lemah. Nah, ini dia. Alhamdulillah, Allah Maha membimbing kita. Secure and prosperity. Mudah-mudahan di bahasa Inggrisnya benar. Aman, ya, terjamin, tenang, dan sejahtera. Kapan-kapan nanti insya Allah kita akan bikin seminar nasional, ya, judulnya Harta dan Kekuasaan. Saya melihat di pesawat satu majalah, dan kemudian saya membaca salah satu quote, ya, dari salah seorang hamba Allah di Indonesia ini. Dia mengatakan bahwa yang paling saya tidak suka adalah dunia politik. Ini dia sebenarnya yang saya tuh tidak terlalu suka gitu. Justru saya yang tidak suka gitu kalau ada orang yang tidak suka dengan dunia politik. Ini tidak berarti kemudian Yusuf Mansur ingin berpolitik. Sama ketika kemudian kita berbicara, ya, mengomentari atau kemudian mempelajari kalimat-kalimat orang yang mengatakan seperti ini. Gak usah bisnis lah, bisnis itu kotor. Jangan banyak harta, ntar dihisapnya susah. Insya Allah kita akan mengundang ahli-ahli, ya, untuk kemudian berbicara dengan porsi yang sebenar-benarnya tentang harta dan kekuasaan. Bukan pembahasannya di sini. Kita akan melanjutkan yang kemarin. Ini sekedar pengantar pemirsa, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sekali lagi ingin meyakinkan diri kita dan pemirsa semua bahwa apa yang kita bicarakan adalah tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. It's not only about money. It's not only about dunia. Ini tidak bicara tentang duit saja. Ini tidak bicara tentang dunia saja, tapi ini berbicara tentang keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya kemarin sudah nyampe ke pembahasan gimana sih caranya gitu loh. Secara tindakan saya bisa punya 4 triliun. Ini belum ada nih.
Ini belum ada. Apalagi kemudian dikoreksi menjadi 10,7 triliun. Pelajaran kita hari demi hari adalah pelajaran motivasi, saudara. Pelajaran bagaimana saudara-saudara kemudian bangkit, maju, dan percaya diri. Ditambah lagi kemudian tentu saja yang kita harapkan adalah percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan mimpi sama hayalan, perbedaan mimpi sama ngayal yang insya Allah akan mewarnai pembahasan kita pada pagi hari ini. Tapi setelah yang berikut ini, silakan. Saudara yang dirahmati Allah, apa bedanya mimpi dengan khayalan? Apa bedanya mimpi dengan ngayal? Perbedaannya terletak pada satu, soal rasa. Soal pikir. Soal tindakan. Di sini dia. Perbedaannya berputar di urusan perasaan, pikiran, dan tindakan. Dua yang pertama disebut, yakni rasa, pikir, perasaan, dan pikiran. Ini hampir tidak bisa dibedakan antara mimpi dengan khayalan, mimpi dengan ngayal. Tapi ketika kemudian sudah menjelma menjadi tindakan, kelihatan sekali bedanya menghayal itu. Apa menghayal itu? Menghayal tanpa tindakan. Tidak ada tindakan. Kalau tidak ada tindakan, maka saudara disebutnya menghayal. Nanti kita bikin detail, satu mata kuliah kita yang judulnya adalah energy transferring, dream connecting. Nih pemirsa, saya ngikutin saran pemirsa nih, nulisnya pakai huruf apa dah? Namanya huruf apa ini? Huruf kagak nyambung tuh apa sih? Huruf cetak. Udah lama gak sekolah sih. Ustadz nih, gak pernah ngajar kali, tulisannya kayak apaan tahu. Dia lupa, kita ngajar lama banget di TV gak pernah ngajar katanya. Ya udah, maaf pemirsa, emang tulisannya begono. Nih sekarang begini, kalau begini kebaca nggak? Pemirsa kebaca nggak? Energy transferring, dream connecting. Ini pengaruhnya besar sekali pemirsa. Contoh. Ketika saya berpikir ya, atau Anda berpikir tentang Fortuner, atau katakan misalkan CR-V, atau saudara berpikir tentang Mercy, yang membedakan antara impian dan hayalan nanti letaknya di soal tindakan. Ada saudara-saudara yang kemudian membuat energy transferringnya. Saudara tahu ada teman saudara yang punya mobil Fortuner, atau punya Mercy, atau punya mobil yang saudara impikan. Saudara lalu main ke rumah beliau. Maksud hati pengen sering-sering ngeliat mobil yang lagi dipengenin. Ya. Ini adalah bagian dari tindakan. Kemarin kita sudah pelajari, masih ingat? Makanya saya titip benar ke pemirsa. Ngaji itu ya, kuliah itu ya, yang sungguh-sungguh, yang benar, tidak putus itu. Jadi omongan tuh nyambung terus. Tindakan nih, ada tindakan yang tereksekusi langsung dengan duit. Ada tindakan yang tereksekusi dengan doa. Ada tindakan yang langsung kemudian tereksekusi terkoneksi dengan kita punya impian. Ada yang tidak langsung.
Kemarin kita belajar tentang cucian mobil. Atau saudara pengen bikin soto ayam Mansur. Ya. Saudara pengen bikin soto ayam, terus apa yang saudara lakukan? Bikin kemudian tindakannya. Saudara jajal soto ini, soto itu, soto ini, soto itu, soto ini, soto itu, soto ini, soto itu. Saudara kemudian riset. Cita rasanya saudara banding, oh tempat juga begini, kalau begini nih seperti ini, kalau di tikungan seperti ini. Hah? Atau saudara bilang, saya pengen punya universitas. Ada mahasiswa S1, kaget dia ketika saya tanya, cita-cita kamu apa? Saya pengen ngajar Pak Ustadz. Oke, bagus kan ngajar? Bagus kan? Kita sudah belajar di materi-materi sebelumnya tentang upgrade your dream. Lalu saya katakan kepada dia, bagaimana saudara kemudian, kalau saya katakan, bercita-citalah untuk membantu teman-teman saudara mengajar. Bikin sekalian universitasnya. Bingung dia. Aduh Ustaz, tak kebayang tuh masanya. Emang gak perlu dibayangin. Munculin aja dulu. Hah? Kemudian saudara bikin kertas impian, tulis di sana, Universitas Yusuf Mansur. Kemudian bikin kartu namanya, Yusuf Mansur, garis bawah, owner, atau pendiri, penggagas. Nah, ini tulisannya udah mulai nggak kebaca lagi ya. Udah begini dah. Apa-apa dah, yang penting Anda perhatikan aja apa nama spellingnya ya, kalimat dari saya. Ini dia yang membedakan saudara dengan para pemimpi biasa, penghayal disebutnya, karena tidak ada tindakan. Saudara mulai ada tindakan. Saudara datang ke perpustakaan sebagai orang yang bercita-cita pengen punya perguruan tinggi, dengan orang yang ke perpustakaan karena pengen bikin tesis atau skripsi, beda. Beda sangat, asli sangat beda. Ketika saudara datang ke perpustakaan tempat saudara kuliah, karena saudara ingin membangun universitas yang serupa, maka saudara akan menyerap energinya si perpustakaan itu. Oh, begini ya, kalau rak tuh seperti ini. Oke, nanti begini. Yang jaga di sini. Oke. Terus saudara ke kantin. Berbeda antara orang yang pengen makan dengan orang yang pengen melengkapi kampusnya dengan kantin. Beda tuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini dia bedanya. Bedanya di sini. Pikiran, perasaan ini hampir sama nih. Oh, masih seputar sini nih. Tapi begitu mengarah pada tindakan, menjadi berbedalah. Mana yang mimpi, mana yang khayalan. Ngimpi loh, yang punya mobil, kalau cuma tidur doang. Kira-kira gitu bahasa orang Betawi zaman dulu. Subhanallah, itu ada benernya. Lu jalan dong. Lu mulailah. Lu nyetir angkot kek, ngenaikin angkot kek, lu dagang minyak kek, lu dorong gerobak bubur kek, apa kek, lu keluar semua. Ntar juga lu pasti tahu, impian lu pasti kecapek. Ada tindakan. Begitupun kemudian ketika saya bicara tentang 4 triliun. Oh Ustaz, aduh 4 triliun lagi. Kontrakan aja belum kebayar. Ustaz ngomongnya mau ketinggian banget, nggak ketinggian. Saya bilang, kita bicara 3 triliun udah tercapai kok. Dengan cara-cara yang tidak dengan cara kita, tapi caranya Allah SWT. Ada 3.000 rumah tahfiz. Bayangkan kalau saya membangun, berapa duit untuk membeli rumah, menyewa rumah, membangun masjid, menggaji guru-gurunya sepanjang tahun, 10 tahun berturut-turut, berapa? Tapi Allah gerakan Indonesia membangun rumah tahfiz, lalu 3 triliun itu tercapai lewat tangan orang lain. Sepenggal dialog saya di beberapa episode yang lalu menutup segmen ini. Untuk apa duit 3 triliun itu Yusuf Mansur? Kemudian dialog batin saya mengatakan saya ingin membangun 1000 pondok gratis untuk para anak-anak Indonesia menuju peradaban Quran. Dengan cara apa kamu bisa bangun 1000 pondok gratis dan bisa punya duit 3 triliun? Kasih saya usaha ya Allah. Hotel,
properti, kuliner, restoran, tambang, maskapai penerbangan, dan yang lain-lain. Ternyata Allah gerakan pengusaha-pengusaha di berbagai bidang membantu Yusuf Mansur, membantu Indonesia, dan membantu Al-Quran. Hasilnya bukan 1000 pondok lagi, tapi 3000 rumah tahfiz. Terima kasih saudara atas apresiasi saudara ketika mendengar ceramah sedikit tentang rumah tahfiz. Berduyun-duyun orang mengirimkan email ke email kami menanyakan bagaimana cara membangun rumah tahfiz. Insya Allah episode itu akan datang. Silakan yang mau lewat. Baik, coba kita lihatnya masuk akal atau tidak ketika saya kemudian bicara 4 triliun on cash. Buat seseorang yang memahami cara kerja Allah, kita bercanda tempo hari, jangan cuma minta mobil doang sama Allah. Minta yang ada BPKB-nya punya sendiri. Sebab Allah bisa aja bikin ente jadi sekedar make gitu. Sekedar make pun nggak boleh sih kita ngomong begitu. Ya kan yang penting sebenarnya bukan punya, tapi makainya toh. Nah, kemudian ketika kita punya keperluan bukan bisa jual mobil tapi ada duit. Tapi bolehlah, saya bilang sama teman-teman semua, coba jajal bilang sama Allah, pengen punya rumah sendiri. Bukan cuma sekedar disuruh nempatin. Nah, itu dia, yang mencoba sedikit gitu, masuk ke dalam, cara kerja Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan coba bercanda-canda seperti itu. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah saya pengen hadir seorang anak di rumah ini. Ada yang ngetok pintu dia. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak. Saya ini hamil 9 bulan. Tapi suami saya nggak tahu di mana. Saya juga nggak ngerti bagaimana nih caranya ngelahirin. Duitnya nggak punya. Mbak mau nggak Mbak bayarin kelahiran anak saya yang pertama ini? Kalau mau ntar anak saya buat Mbak. Nah, tuh. Bisa jadi karena doa saudara kurang lengkap. Doanya ya Allah hadirkan seorang anak di rumah ini. Coba dong jangan itu titik koma dari rahim saya. Buah dari suami saya. Kira-kira seperti itu. Sorry. Ini mencairkan suasana ya. Kita kan 3 triliun udah tercapai tuh. Udah ada 3000 rumah tahfiz. Ya, kalau satu rumah tahfiz harganya 300 juta. Oke, dengan biaya operasional setiap bulan katakanlah 20 juta. Dikali 12 bulan, dikali 10 tahun. Oh, udah berapa tuh? Apalagi ada rumah-rumah tahfiz yang langsung membangun masjid. Satu masjidnya 1-2 miliar. Ada 100 saja, ya berarti sudah 100-200 miliar. Tanpa Yusuf Mansur keluarin duit, ini udah tercapai. Tapi Yusuf Mansur pengen bercanda sama Allah Subhanahu Wa Taala, pengen bercanda gitu, pengen kemudian jadi orang yang yakin. Saya diledekin sama teman saya, Mas Jody. Apa dia bilang? Tat minta dong sama Allah cashnya juga, megang biar bisa beli tuh perusahaan asuransi yang dimiliki sama perusahaan asing, biar bisa memiliki lagi bank yang dijual ke perusahaan asing. Biar bisa memiliki kemudian tambang-tambang yang dijual ke perusahaan asing. Dan saya beritahukan kepada Mas Jody dan kawan-kawan, saya bilang, sebenarnya secara diam-diam 4 triliun cash ini pun lagi saya mintakan kepada Allah. Lalu, apakah saya jatuh kepada penghayal atau pemimpi? Jawabannya besok pemirsa. Kita tutup dulu dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan kita bukanlah penghayal, tapi pemimpi yang kemudian punya cita rasa berbeda, pikiran yang berbeda, dan tindakan yang nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, bangsa ini sudah hampir-hampir kehilangan keinginan yang mau ngapain. Saking bingungnya menghadapi hidup. Bangsa ini, bahkan negeri ini, sudah kehilangan juga impiannya. Mau jadi bangsa yang seperti apa dan bagaimana. Jangankan nanti bicaranya. Bicara sekarang aja pada nggak ngerti mau ngapain. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang maha memunculkan ide, impian, yang bukan khayalan. Dan pada saat impian itu datang ya Allah, bimbing agar ia menjadi ibadah kepadamu, agar ia berbuah menjadi keyakinan yang nyata, hingga kemudian bukan saja ilmu yakin, ainul yakin, tapi menjadi hakul yakin. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang maha bisa mewujudkan semua impian kami, impian semua teman-teman yang ada di seluruh tanah air. Ada yang punya penyakit kanker, barangkali impiannya adalah sembuh. Ada yang punya hutang, barangkali impiannya adalah lunas hutangnya. Ada yang belum berjodoh, barangkali impiannya adalah bagaimana dia bisa punya jodoh. Ada yang belum punya anak turunan, barangkali impiannya adalah dia punya anak turunan. Ada yang begitu merindukan supaya dia tidak lagi menganggur, maka impiannya adalah pekerjaan. Ada yang pengen modal usaha,
maka impian oleh milik Musa semua ada di genggaman-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Jadikan mereka itu semua hamba-hamba-Mu yang mau bergerak berdoa kepadamu ya Rabb. Mudah-mudahan Engkau yang maha meluluskan, yang maha mengabulkan, meluluskan dan mengabulkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa, sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.